Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil sultanu al-wadihi burhanu al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan kalimat la ilaha illallah Muhammad masih menempel di dalam dada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesehatan yang tumbuh di dalam tubuh kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk duduk dalam majlisnya Rasulullah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dari mulai kita dilahirkan sampai kita saat ini. Salawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling indah, Nabi yang paling berakhlak, Nabi yang paling sepaling-paling, yang paling seluruhnya tinggi. Bahkan ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya langsung. Mudah-mudahan mari sama-sama kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lisan kita, dengan hati kita. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu adalah orang-orang yang dimudahkan Allah urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Orang yang berbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu adalah orang yang nanti dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kegundahan dalam hatinya. Orang yang rajin salawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kesusahan dalam usahanya. Orang yang senantiasa rajin salawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Nur Syafa'ah yang dimuliakan Allah. Wal 'asr, dan demi masa manusia dalam keadaan merugi. Saat ini kita dalam rugi. Harusnya kita banyak-banyak menangis pada saat ini. Bukan menangis hanya dengan air mata, tapi hati kita menangis. Kenapa? Di tahun ini sudah banyaknya ulama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kalau nggak salah 300-an ulama sudah meninggalkan kita. Artinya apa? Ilmu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak bersedih akan wafatnya seorang ulama, maka itu adalah orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam ya'zan bi mautil alim bahwa munafik. Siapa orang yang tidak bersedih atas kematian meninggalnya seorang ulama, orang yang alim, maka dia adalah orang-orang yang munafik. Tadi guru Al-Fakir Yai Haji Muhammad Amin Nur pada hari ini jam 11.30 meninggal dunia. Mari kita kirimkan suratul Fatihah buat guru Al-Fakir Yai Haji Muhammad Amin Nur LC. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkah beliau, berkah ilmu beliau, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadahnya seluruhnya menghantarkan beliau bersumpah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadzin ya ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Al-Fatihah.
Amin, alhamdulillah. Pada saat ini kita semua dalam keadaan rugi. Kecuali apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan sebenar-benarnya iman. Percaya bahwa Allah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Allah. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Percaya bahwa Allah yang mengatur kehidupan. Percaya bahwa Allah yang mengatur kematian. Percaya bahwa Allah yang menentukan rizki. Percaya bahwa Allah yang memberikan penyakit. Dan percaya pula segala sesuatu atas izin Allah baru berlaku. Itulah iman sebenarnya iman. Kenapa saya bilang beriman? Dilanjutkan dengan wa'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Beramal soleh artinya ketika kita bukan hanya sebatas ibadah yang disyariatkan, tapi dalam kehidupan kita harusnya ada nilai-nilai amal soleh. Kalau kita percaya Allah yang menentukan kehidupan kita, maka itu amal soleh. Bagaimana beramal dengan itu? Maka hendaklah ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling menasihati tentang bagaimana hidup ini harus dilakukan. Artinya dengan kesabaran. Apapun yang terjadi, apapun yang berlaku dalam hidup kita, maka sejatinya kita kembalikan kepada yang tadi. Segala sesuatu Allah juga yang mengaturnya. Tugas kita ikhtiar, tetap ikhtiar. Bil khusus di tengah wabah sekarang, kata orang wabah, tapi fitnah wabah. Tapi tetap penyakit itu ada. Tetap penyakit itu ada. Virus itu ada. Tak virus corona pun banyak selain virus corona. Apakah kita hanya bisa berpasrah diri? Tidak. Kita butuh juga yang namanya ikhtiar. Agar kita terhindar dari penyakit, apa ikhtiar kita? Banyak. Sudah ditentukan oleh pemerintah, ketentuan-ketentuannya sudah. Ikuti saja. Tapi sejatinya hati kita tidak karena kita mematuhi protokol, kita terhindar dari penyakit, tidak. Sejatinya ketentuan kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hanya dari Allah. Itu harus ditanamkan dalam hati, jangan salah. Kita boleh mengikuti, tapi bukan karena kita memakai masker, bukan karena kita menjaga jarak, bukan. Tapi sejatinya orang yang rapat pun bisa selamat kalau Allah menentukan dia selamat. Orang yang menjaga jarak pun kalau Allah tentukan dia mendapatkan musibah, dia tetap dapat musibah. Itulah kuasanya Allah. Itulah keimanan kita kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu Allah juga yang mengaturnya. Kita tetap harus berusaha. Itulah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah Nurul Syafa'in dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu teguran kepada kita, khususnya umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kita memperbaiki diri. Kenapa Al-Fakir tadi membaca qasidahnya Al-Habib Abu Bakar Syukran. Ini qasidahnya putranya Habib Abdullah. Putranya Habib Abdullah, Abu Bakar Adni. Qasidah munajah ini semuanya bisa menjauhkan kita, berkah wasilah daripada Habib Abu Bakar Adni. Tetap Allah juga ketentuannya.
Tapi sejatinya ketika Allah berkehendak sesuatu ingin menurunkan musibah kepada kita dengan berkah tawasul dengan para aulia, bil khusus qasidah tadi, tawasul tadi, kita terhindar dari wabah. Kita terhindar dari musibah. Amin. Amin amin. Hari sama-sama tadi saya katakan di awal, orang yang rajin bersolawat, bil khusus di malam Jumat, ini solawatnya langsung sampai sama Rasulullah SAW. Jadi nggak usah diragukan. Ia tidak tidak solawat kita dengan Rasulullah SAW. Sampai beliau yakin 1000%. Dimanapun kita bersolawat kepada Rasulullah, baik zahir ataupun batin kita bersolawat kepada Rasulullah akan sampai kepada Rasulullah. Bila khusus di malam Jumat, Rasulullah sudah menjelaskan ketika orang yang bersolawat di hari Jumat kepadaku, maka solawat itu akan disampaikan oleh punya malaikat yang setiap harinya menyampaikan kepada Rasulullah SAW.